Shalom sahabat Bible Study, welcome back di program Bible Study semester 5. Bersama saya Roni Sitorus dan tentunya saya tidak sendirian hari ini. Saya ditemani oleh narasumber kita yang pastinya teman-teman sudah tahu karena fotonya pasti muncul di thumbnail. Ini dia, Pastor Randy Chandra Dinata. Shalom Pastor, Halo, bagaimana Pastor kabarnya? Puji Tuhan. Wah, makin Baik. segar ya, makin awet muda Pastor Randy. Haleluya. Oke, Pastor Randy, hari ini Yes. kita akan membahas satu topik yang juga sangat hangat. Topik yang juga sangat dekat dengan kita. Topiknya adalah doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Wow. Sahabat Bible Study, doa adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan orang Kristen. Bagi orang Kristen yang lahir di keluarga Kristen, pasti sejak kecil sudah diajarkan tentang berdoa. Dan doa juga menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam pergumulan, dalam air mata, kita bisa berbicara kepada Tuhan lewat doa. Nah, oleh sebab itu, Pastor Randy, hari ini hal yang mendasar yang mungkin perlu dijelaskan kepada kita adalah mengapa sih kita harus berdoa dan kemudian apakah doa-doa kita memang pasti dijawab oleh Tuhan? Bagaimana menurut Alkitab, Pastor Randy? Iya. Benar, sebelum kita bahas tentang doa yang dijawab maupun tidak dijawab oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita renungkan bersama adalah kenapa sih kita berdoa? Ya, untuk apa kita berdoa? Nah, banyak orang yang berpikir bahwa doa itu tidak berbeda dengan yang namanya seperti alat transaksi. Jadi ketika dia mulai menaikkan doa, permohonan, apalagi diiringi dengan linangan air mata, mungkin itu dianggap doanya bisa lebih powerful kan. Apalagi kalimat-kalimat yang indah, puitis kayak gitu. Nah, doa itu sejatinya bukan sesuatu yang sifatnya transaksional, tapi lebih tepatnya relasional. Ya. Ini bicara tentang hubungan antara kita dengan Bapa di surga. Dan bicara tentang hubungan itu kan nggak selalu titik beratnya adalah permintaan kan. Kita bisa saja menyampaikan isi hati kita, menyampaikan keluh kesah kita, atau bahkan kita mau sekedar menyapa Bapa di surga dan meminta perkenanannya atas apa-apa yang akan kita lakukan sepanjang hari, itu pun adalah doa. So, mungkin satu hal yang perlu kita renungkan di awal adalah selama ini kita memandang doa sebagai sesuatu yang sifatnya transaksional atau relasional. Nah, mengapa pengertian ini menjadi penting di awal sebelum kita bicara tentang doa yang dijawab maupun tidak? Karena lewat sebuah hubungan yang relasional tadi, maka ketika Tuhan menjawab ya di dalam kehidupan doa kita, tentunya tidak ada yang masalah dengan itu. Semua akan bisa menerima dengan sukacita. Tapi bagaimana jika jawaban doa atas apa yang kita mohonkan itu adalah tidak ataupun tunggu? Apakah kita akan berkecil hati? Apakah kita akan kecewa oleh jawaban tidak maupun tunggu itu? Atau kita hanya siap mendengar jawaban yes dari Tuhan? Nah, ini kan menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu, mengapa pentingnya kita menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang relasional? Karena gini, ketika jawaban Tuhan atas doa kita adalah tidak ataupun tunggu, kita tidak berburuk sangka kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang jahat, Dia adalah Tuhan yang tidak bisa melihat kita bahagia. Tapi justru dari relasional tadi, kita bisa menangkap bahwa Bapa yang baik pasti merancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Sehingga ketika Tuhan kasih jawaban tidak maupun tunggu, kita bisa berbaik sangka kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, itu bicara tentang mengapa kita berdoa. Nah, selanjutnya, apakah doa kita sebagai anak-anaknya pasti dikabulkan oleh Dia? Nah, tentunya jawaban doa bisa iya, tidak, atau tunggu. Nah, ketika kita mendapatkan jawaban tidak atau tunggu dari Tuhan, hendaknya kita tidak memandangnya sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengherankan. Bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita menemukan adalah pribadi-pribadi yang bisa saja mendapatkan jawaban tidak dari Tuhan. Contohnya Rasul Paulus di surat Korintus. Ketika
Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku punya duri dalam daging nih. Dan aku berdoa kiranya Tuhan cabut duri dalam daging ini. Bahkan Paulus sudah 3 kali berdoa meminta kepada Tuhan. Tapi toh ternyata Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Apakah Paulus kurang beriman? Paulus seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Tapi toh Tuhan bisa memberi jawaban tidak atas permohonan doa Paulus. Dan bukan cuma Paulus. Anak tunggal Bapa. Yesus Kristus. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, ini juga satu poin penting nih, Pastor, karena kita seringkali berdoa itu lebih Kristen daripada Yesus. Kita memaksa Tuhan, ya kan? Kita bahkan berani mengklaim, ya kan? Aku pikir kita perlu belajar dari bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Dia menaikkan permohonannya di hadapan Bapa, tapi nggak titik sampai situ. Ada komanya. Dia memberikan ruang bagi kehendak Bapa terjadi dalam kehidupannya. Ya, janganlah kehendakku melainkan kehendakmu. Dan disitulah relasi terjadi. Bahwa Yesus pun percaya kalau Bapa menghendaki aku mati di kayu salib, artinya itu pasti yang terbaik bagiku. Itu, dan Yesus berdoa sampai 3 kali pun Bapa tidak mengabulkannya. So kalau anak tunggal Bapa aja yang minta bisa nggak dikabulin, apalagi kita gitu kan. Wow. So it's okay untuk mendapat jawaban tidak dari Tuhan gitu. Menarik tadi Pastor Randy bilang bahwa doa itu adalah relasi ya, bicara relasi. Jadi berarti kita orang Kristen sebenarnya nggak masalah ya kalau kita berdoa. Mungkin kadang-kadang kita kan doa, kadang kita nggak bisa ngomong juga, cuman kayak nangis di hadapan Tuhan. Saya pikir karena kalau itu relasi, ya mungkin bahasanya, tata bahasa doa itu mungkin tidak terlalu penting dalam relasi kita pribadi. Ya mungkin dalam komunal, dalam ibadah itu penting ya. Betul. Jadi kita harus buat tata bahasa yang rapi supaya orang-orang bisa mengerti doa kita. Tapi dalam personal kita, mungkin ketika kita mungkin tidak bisa berkata-kata pun, itu bukan jadi alasan untuk kita tidak berdoa. Gitu. Bahkan ketika kita tidak bisa berdoa, Alkitab bilang Roh Kudus pun menolong kita berdoa. Wah, luar biasa sekali Pastor Randy. Oke, Pastor Randy, kita lanjut lagi Pastor Randy. Tadi kan Pastor Randy sempat singgung juga bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang penuh kasih. Gitu. Nah, kadang-kadang ini bisa jadi satu hal yang masalah juga, Pastor. Karena kalau dia kasih, dia sayang sama kita, kenapa ya doa kita tidak dikabulkan? Tadi Pastor Randy bilang bahwa tidak semua doa kita dikabulkan Tuhan. Betul. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi kan dia Tuhan yang penuh kasih, yang sayang sama kita. Harusnya kalau dia sayang sama kita, dia kabulkan dong permintaan kita. Kenapa ya Allah yang penuh kasih tidak mengabulkan semua permintaan kita? Boleh dijawab, Pastor? Ya. Jadi sekarang kita bicara tentang why-nya ya. Kenapa Allah seringkali tidak mengabulkan doa kita? Padahal dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Nah, yang pertama, mungkin mindset kita yang perlu diubah sedikit ya. Bahwa gini, kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dari jawaban ya atau tidak atas doa kita. Tapi kita harus mulai berpikir gini, karena dia Allah yang baik, dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Dan yang pertama bicara tentang karena Allah itu adalah pribadi yang baik, maka dia tidak mengabulkan semua doa manusia. Justru karena dia baik, dia tidak mengabulkan doa semua manusia. Betul. Bayangkan jika gini, di dalam dunia dengan tatanan kehidupan yang sudah sedemikian rupa teratur, lalu semua permohonan doa umat manusia itu dijawab yes sama Tuhan. Saya dulu pernah nonton, pasti bro juga pernah nonton, judulnya Bruce Almighty. Film tentang seorang yang pengen jadi Tuhan, gitu kan. Dan suatu hari Tuhan kabulkan ceritanya, dia menjadi Tuhan. Satu persatu ada permohonan doa yang naik. Awalnya dia masih mikir, kasih atau enggak ya, yes, no. Gitu. Tapi lama-kelamaan permohonan doa itu semakin banyak. Akhirnya karena dia udah capek, dia pilih aja tuh, yes to all. Semua dijawab ya. Dan dalam satu hari itu dunia menjadi kacau berantakan, chaos. Kenapa? Karena kalau semua permintaan doa umat manusia itu dikabulkan, tatanan dunia ini bisa menjadi kacau. Contohnya misalkan Piala Dunia kemarin, ya, finalnya dukung Argentina, Prancis? Prancis dong.
Sayangnya kalah ya. Sayangnya kalah. Padahal saya berdoa loh supaya Prancis menang. Wah, kalau saya dari awal udah pakai seragamnya Argentina tuh, ya kan? Udah tahu nih, wah pasti bisa jauh nih Argentina. Dan bayangkan jika kita nih fans Argentina dan Prancis sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kabulkan doaku. Aku memohon dengan sungguh sampai menangis ya kan segala macam. Terus Tuhan bilang, iya sih kasihan juga nih fans Argentina ya. Kalau nggak dikabulin nanti mereka kecewa. Tapi Prancis juga kasihan. Akhirnya bisa jadi pertandingannya nggak kelar-kelar bro. Gak ada yang menang ya. Gak ada yang menang ya kan. Bisa adu penalti nggak sampai kapan tahu gol terus atau nggak gol terus kan akhirnya nggak berakhir. Ya nggak bisa seperti itu. Contohnya lagi misalkan ada seorang pencuri yang mau melakukan tindakan mencurinya. Sebelum mencuri dia berdoa dulu. Ya pencurinya masih religius, rohani. Dia berdoa dulu, Tuhan, mohon berikan aku kekuatan ya kan, dan supaya orang-orang itu tidak melihat aksiku gitu kan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Apakah karena dia berdoa artinya apa yang dia minta harus dikabulkan? Tentunya kan tidak. Nah dari sini kita belajar bahwa tidak semua doa itu akan dikabulkan karena Tuhan yang paling tahu, dialah Allah yang berdaulat dan dia mengatur tatanan kehidupan manusia itu sedemikian rupa sehingga berjalan dengan begitu luar biasa. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa berangkat dari kisah Paulus yang tadi kita sempat singgung dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Dari ayat-ayat ini kita sedikit banyak bisa menangkap satu kesimpulan mengapa sih Tuhan tidak menjawab doa Paulus. Ayat 7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, jadi Paulus udah meminta sampai 3 kali kepada Tuhan. Tapi ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Tuhan mengizinkan duri dalam daging Paulus itu tidak diambil. Ya. Ada beberapa hal. Yang pertama tadi kan supaya aku tidak meninggikan diri. Karena yang namanya manusia itu punya kecenderungan untuk menjadi sombong ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu. Dan Tuhan tahu tanpa duri dalam daging, Paulus punya kecenderungan untuk tinggi hati. Paulus pun menyadari akan hal itu. Sehingga pada momen ini Tuhan tidak menjawab doa Paulus. Dia memberi jawaban tidak kepada permintaan Paulus. Dan Paulus pun menerima itu. Oh iya, supaya aku tetap humble, tetap rendah hati. Dan yang kedua adalah supaya Paulus tetap bergantung kepada Allah. Ya, bayangkan jika jawaban doa Paulus itu dikabulkan, ya dia lepas dari itu, mungkin dia merasa, gue bisa dengan kekuatanku sendiri. Ya kan? Tapi ketika duri dalam daging itu masih ada di dalam dia merasakan kelemahan tubuh, dia merasakan kesulitan, penderitaan yang hebat. Disitulah dia menyadari bahwa bahkan di dalam kelemahanku ada kuasa Tuhan yang sempurna menyertai aku. Aku suka nih ada satu quotes dari J.I. Packer. J.I. Packer bilang gini, walaupun Anda menghabiskan 40 tahun berdoa, tetapi tidak mendapatkan jawaban, itu tidak akan sia-sia. Karena Anda menghabiskan 40 tahun dalam persekutuan dengan Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Wow. Ya, jadi 40 tahun doa nggak dijawab. Mungkin orang bisa kecewa, tapi J.I. Packer bilang, justru ketika doamu tidak dijawab, di saat itulah engkau sedang bergantung sepenuhnya sama dia dan terus membangun persekutuan dengan dia. Wow, luar biasa. Sahabat Bible Study catat itu ya. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, sebenarnya itu kesempatan kita bergantung sama dia. Ya. Dan juga mungkin ada satu maksud Tuhan yang indah yang membuat kita mungkin seperti Paulus tadi tidak sombong. Saya ingat Paulus itu bahkan
Dia dikasih duri itu karena memang sebelumnya dia dibawa ke langit ketiga ya. Jadi supaya dia tidak meninggalkan diri, dia kasih duri dalam daging. Jadi kita tahu karena Bapa baik, justru dia tidak mengabulkan semua doa. Karena Tuhan tahu yang mana yang terbaik dan semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Luar biasa sekali Pastor Randy. Saya masih ada beberapa pertanyaan Pastor Randy sehubungan dengan doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Tapi kita tahan dulu. Kita akan lanjut pembahasan ini di part berikutnya. Nice. Sahabat Bible Study, jangan kemana-mana. Saksikan terus Bible Study. Di part berikutnya kita masih akan membahas tentang doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Jadi stay tune dan tetap nantikan program Bible Study. Saya Roni Sitorus bersama Pastor Randy Sangarinata, pamit undur diri. Sampai jumpa. God bless you.